Halo Bandung. Halo Bandung. Oke, tepuk tangan semuanya. Silakan duduk Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu sekalian, perkenalkan nama saya Eko, konsumen kalsium. Tadi ada yang ngomong ya, penjual kalsium. Ini konsumen kalsium. Apa tadi? Pedagang telur, pedagang ayam. Apalagi tadi? Luar biasa ya, banyak sekali latar belakang di sini. Ada begitu banyak latar belakang, tapi semuanya bisa berhasil. Semuanya mau kerja untuk bisnis ini. Ya, bukti bahwa Unicorn memiliki sistem yang sangat sederhana. Betul nggak Bapak Ibu ya? Ada berapa orang di sini hari ini? Pak Imawan, kira-kira berapa orang Pak? 400-an, 500-an. 400-500 orang. Kalau setiap orang presentasinya 15 kali per bulan minimal, berarti sudah ada berapa kali presentasi minimal per bulan di kota Bandung? Makanya nggak heran kalau omset Bandung terus meledak Bapak Ibu sekalian. Parameternya, ya, parameter bisnis TNC. Salah satu barometer di kota Bandung, Bapak Ibu. Saya di sini grup saya masih belum besar sebenarnya, tapi ya masih dicoba untuk terus merintis di sini. Saya mengakui sekali di sini Anda punya banyak leader dan terus terang saya panas sekali setiap ketemu mereka. Malamnya juga ada banyak sekali leader di depan Anda ini. Anda bisa lihat ya? Ada mantan mungkin penjual apa, ada mantan apa gitu ya. Tapi Anda bisa lihat ada Silver Lion, ada Gold Lion dan seterusnya, ada Bintang 8, Bronze Lion. Kehidupan mereka nyaman gak Bapak Ibu? Nyaman. Anda mau gak seperti mereka? Walaupun hari ini Anda punya odok-odok, no problem. Nanti odok-odok yang akan Anda bisa beli 1 kontainer lah odok-odok itu Bapak Ibu. Betul gak? Ya. Nah, malam ini saya ditugaskan oleh Unicorn untuk sharing kepada Anda tentang sebuah sistem yang akan membuat Anda bisa besar dalam bisnis ini. Nah, tapi sebelumnya saya ingin bagi dulu sebuah sharing cerita Bapak Ibu. Bercerita ya. Ada 4 pemuda, ini punya rencana masa depan yang luar biasa. 4 pemuda sahabat karib. Mohon maaf, di sini mungkin ada sama namanya Adi, Budi, Charlie sama Dedi Bapak Ibu. 4 pemuda ini sahabat karib dari kecil sampai besar. Satu rumah, satu tetanggaan, sama-sama sekolah, sama-sama kuliah, sama-sama. Nanti mereka berencana kalau di wisuda, sama-sama wisuda di hari yang sama. Habis itu mereka berencana juga habis wisuda, mereka menikah di hari yang sama. Habis menikah, mereka ngeset waktunya supaya bisa melahirkan istrinya di hari yang sama. Bisa punya anak di hari yang sama. Saking sahabat karib Bapak Ibu ya. Nah, betul mereka bisa wisuda di hari yang sama. Ya, mereka pesta berempat. Kemudian mereka juga bisa menikah di hari yang sama Bapak Ibu. Pesta besar-besaran. Malamnya mereka set. Kita ngapain malam ini ya? Kamu sudah coba gak sama istrimu? Jangan, kalau gua coba, lu juga masih coba ya? Bapak Ibu. Malam pertama sekaligus Bapak Ibu. Setting hari yang sama, betul gak? Nah, supaya apa? Anaknya nanti bisa lahir di hari yang sama. Dan betul, hari yang ditunggu-tunggu tiba. Hari yang sama mereka sudah, istri mereka berempat sudah siap-siap ini, mau melahirkan. Ya, di rumah sakit yang sama juga Bapak Ibu. Nah, istri Adi, istri Budi, istri Charlie sama istri Dedi sudah di kamar semuanya. Ya, mereka berempat ya, ini lagi ngobrol di luar sambil menunggu kelahiran anaknya. Nah, tiba-tiba nggak lama kemudian sambil ngobrol gitu tiba-tiba ada suara bayi. Nah, suster yang di kamarnya istri Pak Adi ini yang pertama langsung menghampiri Pak Adi. Pak Adi, selamat Bapak, Anda punya anak kembar 2. Pak Adi bilang, syukur pada Tuhan ya. Alhamdulillah, anak saya bisa kembar 2. Kebetulan saya kerja di Twin Tower katanya. Wah. Nggak lama kemudian, istrinya di kamar istri Pak Budi, terdengar suara bayi. Bapak Ibu. Ternyata 3 orang. Bayinya tiga Bapak Ibu. Si suster langsung menghampiri Pak Budi. Pak Budi selamat, anak-anak kembar 3. Pak Budi, subhanallah. Kembar 3 Bapak Ibu. Nyambung juga ya, ternyata Pak Budi kerja di semen 3 roda. Nggak lama kemudian ada tangisan bayi dari istri Pak Charlie. 4 orang Bapak Ibu. Si suster langsung menghampiri Pak Charlie. Pak Charlie, anak-anak kembar 4. Pak Charlie bilang, "Ma, yang benar." "Iya, kembar 4. Wih, kebetulan benar. Si Pak Adi kembar 2, Twin Tower. Pak Budi kembar 3, semen 3 roda. Wah,
Gua kerja di hotel bintang 4, kembar 4. Luar biasa ya. Nah, si Pak Dedi ini ternyata orang unicorn Bapak Ibu. Dia bingung. Dia punya 7 langkah toh. Ya. Sebelum ada suara bayi 7 orang, dia langsung cepat-cepat menghampiri si suster. Suster, anakku kembar berapa? Jangan sampai kembar 7, katanya. Bapak Ibu ya, suster bilang, tenang Pak, belum terjadi. Tunggu aja Pak, tiba waktunya. Berkat Tuhan akan tepat tiba pada waktunya, kata suster. Oke Bapak Ibu. Nah, ini cuma cerita Bapak Ibu ya. Nah, 7 langkah itu apa sebenarnya? Malam ini saya akan bahas ya. Pentingnya Anda lakukan 7 langkah ini. Sebenarnya ini bukan hal baru buat Anda pasti, betul nggak? Anda sudah presentasi, Anda sudah lakukan salah satu dari 7 langkah tadi Bapak Ibu. Nah, 7 langkah adalah merupakan, kalau saya bilang ini merupakan satu kurikulum dari unicorn, betul nggak? Kurikulum unicorn. Dan 7 langkah ini Anda mesti percaya dan Anda lakukan Bapak Ibu. Karena yang membuat kami seperti ini, membuat saya bisa God Lion, membuat Pak Rizky bisa God Lion, Pak Iwan bisa Shift Lion, dan semua leader Anda di depan bisa berhasil dalam bisnis, kenapa? Karena ada 7 langkah. Kalau mau telusuri, apa yang membuat kami bisa dapat reward saat ini adalah apa? Tidak ada rahasia ajaib. Cuma lakukan 7 langkah dengan konsisten. Jadi sebenarnya 7 langkah itu adalah sebuah kebiasaan Bapak Ibu. Anda mungkin saat ini ngejar core person, betul nggak? Nah, core leader, Excel. Coba Anda perhatikan di situ. Apa di sana checklistnya semuanya Bapak Ibu? Tidak lari dari 7 langkah. Jadi kalau Anda lakukan 7 langkah sebagai sebuah kebiasaan, maka yang namanya core person dapat nggak? Core leader dapat nggak? Excel dapat nggak Bapak Ibu? Jadi sebenarnya dasarnya di sini. Jadikan sebagai sebuah kebiasaan. Nah kalau misalnya saat ini Anda sudah lama di bisnis ini, terus Anda mengatakan, Pak kenapa saya nggak pernah berkembang di bisnis ini ya? Kenapa kurang, saya kok sudah punya impian, udah kerja gimana, tapi kok masih ada aja sampai saya membuat ini bisnis saya nggak bergerak sama sekali. Atau mungkin lambat sekali pergerakannya. Coba Anda cek. Dari 7 langkah tadi, poin mana yang Anda belum lakukan? Setiap hari. Kalau grup Anda belum berkembang sebagaimana yang Anda inginkan, coba Anda cek. 7 langkah tadi, sampai di mana mereka sudah lakukan setiap harinya Bapak Ibu. Impian, apakah mereka masih punya impian saat ini? Masih terus memperbaharui impiannya setiap hari? Ya, masih terus merefresh impiannya setiap hari Bapak Ibu? Malam-malam buka dream book, wah lihat buku impian, habis itu orang lihat buku impian. Apakah masih seperti itu? Atau hanya impian tersebut hanya sebagai satu formalitas di dream book-nya Bapak Ibu? Coba Anda cek grup Anda seperti itu. Atau misalnya daftar nama. Apakah Anda masih terus menambah daftar nama setiap hari? Atau Anda sudah justru kehabisan daftar nama? Udah bingung siapa lagi yang mau disponsori ini? Ada nggak seperti itu di sini? Yang grup saya banyak Bapak Ibu. Saya tanya, kenapa nggak presentasi? Habis daftar nama saya Pak. Ya makanya perlu lakukan prospecting untuk menambah terus daftar nama Anda. Karena daftar nama pun Anda terus perbarui setiap harinya. Nah membuat janji bertemu. Membuat janji juga Anda lakukan setiap hari. Yang tadi yang sudah silver planner, ya, gold planner, ya, Anda sudah presentasi setiap hari. Nah, itu adalah orang-orang yang sudah pasti kalau presentasi setiap hari pasti dia sudah mengundang orang juga setiap hari. Udah membuat janji bertemu setiap hari. Anda membuat janji setiap hari untuk apa? Untuk membuat presentasi setiap hari Bapak Ibu. Ya, yang gold planner pasti presentasi setiap hari, betul nggak? Rata-rata setiap hari pasti ada presentasi. Nah, jadi semua Anda lakukan setiap hari. Tindak lanjut pun sama. Kalau Anda setiap hari sudah presentasi, berarti setiap hari pun Anda harus follow up. Percuma sekali kalau Anda sudah gold planner, tapi Anda tidak follow up sama sekali Bapak Ibu. Karena yang menghasilkan distributor adalah apa? Proses follow up tersebut. Betul nggak? Nah, pakai produk pun setiap hari. Betul ya? Nah, jangan sampai Anda sudah bintang 3, sudah selesai belanja 2 juta, tunggu bintang 5, tutup poin, baru belanja produk lagi. Ya kan? Jadi dari awal, setiap hari dibiasakan seperti itu. Dan menggunakan alat bantu. Itu juga kita lakukan setiap harinya. Baca buku, dengan kaset dan hadir pertemuan Bapak Ibu. Jadi sehari-hari, jadikan sebagai sebuah kebiasaan. Kalau ada yang miss di sana, berarti problem buat grup Anda. Problem buat Anda sendiri. Jadi kalau grup Anda mungkin saat ini merasa kok bisa lambat sekali, berarti coba cek. Di mana Anda telusuri dia aja. Dari 7 langkah tersebut, yang mana masih miss di sana. Bapak Ibu. Dan saya yakin kalau Anda lakukan semuanya, Anda akan bisa punya bisnis yang sangat besar sekali. Oke? Nah, 7 langkah tersebut, ada langkah yang mana yang terpenting? Yang pertama yang paling penting, kedua paling penting, tiga paling penting, ada nggak? Enggak ya? Semuanya sama porsinya Bapak Ibu. Impian yang pertama, itu karena dia yang paling utama. Ya, tapi tidak bisa dipisahkan juga dengan langkah-langkah lain, betul nggak? Nah,
Hari ini saya akan bahas langkah ke-7, yaitu alat bantu. Nah, di sana ada apa? Masih ingat nggak? Ada buku, kaset atau CD, dan pertemuan. Ya, buku, CD, dan kaset atau pertemuan. Nah, sekarang saya akan menitik beratkan pada pentingnya Anda mendengarkan CD atau kaset, Bapak Ibu. Nah, ini salah satu alat bantu yang paling canggih saya bilang. Ya, buku Anda mesti pelajari, Anda bisa baca. Ya, pertemuan Anda bisa hadiri. Tapi kalau tanpa CD dan kaset, ya, maka konsistensi motivasi Anda tidak bisa bertahan lama. Karena kita tahu ya, dalam bisnis ini kita ada alat bantu CD maupun kaset dibagi dua. Pertama apa? Starter pack. Ya, starter pack ini adalah apa, Bapak Ibu? Adalah pedoman awal untuk Anda pakai untuk bagaimana Anda bisa membangun bisnis ini. Ya, penjelasan lengkap tentang 7 langkah dibahas di sana, betul nggak? Ada nggak di sini yang sudah punya starter pack? Angkat tangan. Semuanya ya, punya, miliki, dengarkan dan baca. Jadi mesti didengarkan, Bapak Ibu ya. Nah, starter pack, itu sama dengan how to start. Bagaimana memulai bisnis ini? Nah, kemudian ada lagi net program. Sebuah program berlangganan kaset atau CD selama 3 bulan, 6 bulan atau 1 tahun. Nah, net program ini Anda langganan, Bapak Ibu, langganan. Nah, di sana saya bilang ini seperti how to maintain. Bagaimana memaintain grup Anda, merawat mereka bisa sampai jadi besar. Ya. Jadi, dua-duanya Anda perlu dengarkan. Starter pack maupun net program. Nah, sekarang apa sih fungsi dari net program tadi, Bapak Ibu? Fungsi dari net program atau CD atau kaset, Bapak Ibu, ya. Starter pack, net program, ya, dalam bentuk CD dan kaset. Untuk apa sih Anda dengarkan itu, Bapak Ibu ya? Untuk apa Anda penting mendengarkan CD dan kaset? Nah, yang pertama, Anda dengarkan CD dan kaset untuk apa? Untuk Anda dapat informasi. Zaman sekarang adalah zamannya informasi. Kiyosaki mengatakan orang tersukses di zaman ini adalah orang yang paling menguasai informasi. Betul ya? Nah, informasi penting sekali. Kenapa? Kenapa Anda bisa presentasi? Aktif di bisnis ini. Karena Anda sudah dapatkan informasi lengkap dari upline Anda pasti. Nah, saya ingat dulu Bapak Ibu ya, ketika saya pertama kali ditelepon Pak Luis, pertengahan Mei tahun 2001, ya, dia bilang apa? Eko, ada bisnisku bagus. Perusahaannya namanya Singa Langit. Ini bagus, saya bilang seperti apa bagusnya? Pokoknya ini bagus. Ya, dia telepon Bapak Ibu, ya berapa menit, terus saya bilang, aduh saya nggak mau deh. Ya, karena apa? Karena informasi yang Pak Luis kasih waktu itu belum lengkap. Ya kan? Sampai pada akhir 2001 Pak Luis ke Makassar, dia jelasin ke saya, tunjukkan fakta-faktanya, jelasin semuanya detail ke saya. Nah, di situ baru saya bergabung. Ternyata informasi sangat penting buat saya waktu itu. Saya mengambil keputusan untuk bergabung karena apa? Saya sudah dapat informasi yang lengkap ya tentang bisnis ini. Bahwa kalau bisnis ini kita hanya perlu belanja 2 juta sekali aja. Kemudian seterusnya kita maintain mereka dan akhirnya kita bintang 8, ada bonus sharing, bonus lain dan seterusnya. Di situ saya dapat lengkap, baru saya join Bapak Ibu. Jadi masalah informasi penting sekali. Jadi kenapa grup kita kadang-kala kita prospek orang belum mau join, kenapa? Karena mungkin kurang informasi masih kurang. Setengah-setengah atau segala macam, sampai orang banyak negatif sama MLM, betul nggak? Jadi perbanyak informasi kepada mereka sehingga mereka bisa mengerti betul-betul tentang bisnis ini. Oke? Nah yang kedua, apalagi informasi juga penting Bapak Ibu, karena apa? Karena saya bilang untuk membuat grup kita aktif, ya, mereka pun harus perlu informasi. Banyak sekali orang yang mengatakan, aduh Pak, saya nggak punya uang ini, saya nggak punya waktu untuk jalankan TNC, saya nggak punya pengalaman bisnis, betul nggak? Justru sebenarnya mereka nggak punya uang. Kalau Anda pikir mereka nggak punya uang, berarti mereka butuh uang nggak? Emang TNC ini buat ngapain? Buat buang-buang uang, buat cari uang, betul nggak? Hanya karena mereka belum mengerti. Mereka mengatakan nggak punya waktu, ya kan? TNC ini memang untuk buang-buang waktu Bapak Ibu. Ya, coba Anda pikir saat ini begitu banyak orang di luar sana disuruh berhenti kerja sebulan. Coba. Atau mungkin Anda sekarang yang masih karyawan, Anda coba stop. Jangan masuk kantor selama sebulan. Bulan depan dapat nggak gaji? Tapi coba tanya sama Pak Rizky. Pak, bulan depan nggak usah presentasi ya. Masih dapat nggak bonus Pak Rizky? Itu bedanya pasif income dengan aktif income Bapak Ibu. Betul ya? Justru di sini kita dapat banyak uang hanya karena mereka belum mengerti konsep membangun aset di usaha ini, sehingga mereka masih negatif. Sehingga belum mau jalankan bisnis dengan semestinya. Ya, informasi. Dan
untungnya Anda langganan kaset, ya, CD, itu Anda dapat informasi langsung dari orang yang sudah sukses. Orang yang punya pengalaman Bapak Ibu. Bukan para pengamat saja, tapi mereka yang sudah berhasil. Jadi ilmunya langsung sampai ke Anda. Betul nggak ya? Jadi Anda dengan CD dan kaset, Anda bisa dapatkan informasi langsung. Dan dari sana, orang-orang di kaset itu pasti mengatakan hal-hal yang positif. Ya. Coba Anda bayangkan, misalnya gini loh. Ada air ya, air putih ya. Air putih, kita taruh misalnya kopi. Itu hitam. Anda bisa bayangkan ya, waktu dulu Anda kecil, waktu dulu Anda masih bayi mungkin, Anda waktu dulu masih bayi, minta mainan sama orang tua Anda ngotot nggak? Mama, saya mau boneka. Mama Anda bilang, hus nanti. Nggak mau, Mama harus sekarang, betul nggak? Beliin sekarang mainan. Anda berguling-guling, Anda jingkrak-jingkrak, semua Anda pukul. Betul nggak ya? Sampai Anda dapat. Karena Anda punya impian dulu Bapak Ibu. Dan Anda masih bersih, masih polos, masih putih seperti air putih. Tapi seiring dengan waktu, Anda bergaul dengan banyak orang-orang negatif. Dan orang-orang negatif setiap hari memberitahu Anda, mencokokin Anda dengan informasi-informasi yang negatif. Ya, mungkin orang-orang terdekat Anda juga mengatakan, kamu itu bodoh, kamu itu nggak mungkin, kamu itu begini, ya kamu itu, pokoknya kamu nggak bisa sukses deh, betul nggak? Kamu itu, anakku, orang sukses itu susah, kaya itu susah. Pernah nggak dengar kata-kata seperti itu Bapak Ibu? Dan itu sama halnya Anda sudah masih polos putih, tapi Anda dapatkan hal-hal yang negatif, jadi hitam. Jadi seperti kopi yang hitam masuk dalam air putih tadi. Lama-lama jadi hitam nggak? Airnya. Air yang putih bening, kalau ditaruh tiap hari kopi, setetes demi setetes, lama-lama hitam. Dan akhirnya saat ini, Anda punya paradigma itu betul-betul negatif, sehitam kopi tadi. Ya kan? Negatif bahwa semua susah, semua nggak mungkin. Karena informasi yang negatif yang Anda terima dari luar. Nah, dengan CD dan kaset, ya, Anda sama halnya sudah hitam, tapi setiap bulannya, ya setiap harinya Anda disegarkan dengan air yang putih. Dituangkan lagi di situ. Kopi hitam yang pekat hitam sekali, tapi dikasih dengan air putih terus menerus, lama-lama jadi putih nggak? Putih, kembali bersih. Akhirnya Anda kembali punya impian dan kembali Anda ngotot untuk mengejar impian Anda Bapak Ibu. Ya. Ya, kalau Anda punya impian Anda mesti ngotot, makanya bersikaplah positif, berpikirlah positif, dan Anda hanya dapat informasi dari orang-orang yang positif, hindari lingkungan yang negatif. Dan salah satu hal supaya kita bisa dapat hal yang positif dari CD dan kaset Bapak Ibu. Orang-orang di sana adalah orang-orang yang berbicara, adalah orang-orang yang sudah sukses, yang pasti punya pikiran yang positif. Nah, itu yang pertama, untuk informasi, ya kan? Nah, kemudian yang kedua, fungsi dari CD dan kaset adalah untuk apa? Sebagai alat untuk Anda bisa pakai untuk belajar. Betul ya? Nah, Bapak Ibu di BIS ini, kita pasti belajar. Sama halnya dulu Anda waktu TK, ya, waktu kecil dulu, Anda nggak bisa membaca, nggak bisa menulis, nggak bisa menghitung. Sekarang bisa nggak? Yang di sini nggak bisa membaca siapa? Ya, semua pasti bisa. Karena apa? Anda pernah belajar, Bapak Ibu. Anda pernah sekolah. Ya, nah CD dan kaset sama halnya itu. Kita belajar dari sana supaya kita jadi bisa. Nah, proses belajar ini mesti terus menerus. Sekarang saya bilang sama Anda, bisnis ini sulit atau mudah? Menurut Anda? Sulit atau mudah Bapak Ibu? Ada yang bilang sulit dalam hatinya pasti. Ya, ada juga yang bilang gampang Pak. Tergantung Anda bagaimana menanggapi bisnis ini. Nah, kalau mungkin ada yang bilang bisnis ini sulit. Kenapa jadi sulit? Karena mereka hanya tidak mau belajar. Ya, hal yang sulit pun kalau kita terus pelajari, jadi bisa nggak? Ya bisa. Padahal konsep di bisnis ini 7 langkah sangat sederhana. Ya, saking sederhananya sampai penjual odok-odok pun bisa presentasi, bisa naik ke panggung, betul nggak? Penjual telur, penjual ayam, semua bisa naik ke panggung. Saking sederhananya, betul nggak? Dari berbagai macam latar belakang. Nah, saking sederhananya Bapak Ibu, ya sampai ada juga orang yang mengatakan, wah ini bisnis Tiansi gampang sekali, sederhana sekali kok. Akhirnya mereka berpikir, ngapain lagi gue mesti belajar terus? Kan gue udah tahu semuanya, betul nggak? Ya kan begitu Bapak Ibu. Banyak leader yang semakin tinggi peringkatnya semakin sok tahu.
Ya kan? Akhirnya dia merasa gampang kok Tiansi, ngapain gue konsultasi sama upline, ngapain gue dengar kaset, ngapain ada pertemuan, kan gue sudah tahu semuanya, 7 langkah kan itu aja Bapak Ibu. Jadi mereka sudah saking sederhananya, mereka tahu sehingga mereka memberhentikan proses untuk belajarnya. Padahal sebenarnya yang namanya leader di bisnis ini, semakin tinggi peringkat Anda mesti semakin perlu belajar. Paulus Tendean, ya, segitu besarnya saat ini, saya yakin sampai hari ini beliau masih dengarkan kaset, masih baca buku, masih terus datang ke pertemuan. Kenapa? Karena masih terus belajar Bapak Ibu. Orang yang merasa dirinya sudah matang akan jadi busuk. Anda tahu ya? Dan itulah manusia tidak pernah berhenti untuk terus belajar. Ya. Nah, di Unicore kita punya CD dan kaset. Untuk apa? Untuk kita belajar Bapak Ibu. Belajar. Nah, kalau Anda belajar di sini, keuntungan Anda belajar di NetP ini, ya, CD dan kaset, Anda bisa belajar langsung juga. Langsung dari orang yang sudah berhasil, dari pengalamannya. Mungkin ada pengalaman orang-orang yang punya latar belakang yang sama seperti Anda. Ya. Jadi keuntungannya Anda bisa belajar dari sana. Bapak Ibu ya. Dan kalau Anda belajar terus-menerus, semakin lama Anda akan semakin bisa. Makanya paksa, dalam tanda kutipnya, paksa grup Anda untuk bisa dengarkan CD dan kaset. Mungkin untuk awalnya sulit buat Anda. Wah, ngapain Pak paksa-paksa orang untuk beli NetP setahun kan tambah biaya. Ya, tapi kalau Anda perhatikan, ya, orang yang NetP dengarkan CD dan kaset itu akan punya perkembangan yang jauh lebih cepat daripada orang yang tidak dengarkan kaset Bapak Ibu. Beda sekali. Ya, karena mereka punya ilmu yang lebih banyak daripada orang yang tidak NetP. Ya, jadi kalau saya minta ke grup saya aplikasi langsung bintang 3 plus NetP. Jadi langsung sodorkan 2 formulir dari awal seperti itu. Ya. Untuk apa? Supaya mereka bisa dari awal sudah budayakan duplikasi yang benar, Bapak Ibu. Ya, jadi untuk proses belajar terus menerus. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, untuk belajar juga Anda bisa lakukan untuk belajar. Juga yang ketiga adalah untuk mengajari grup Anda. Ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, kalau Anda hanya terus belajar, ya, pun tidak sempurna. Anda pun harus menduplikasi apa yang Anda miliki, ya. Visi, cara kerja, sistem yang Anda tahu ke grup Anda. Betul ya? Jadi Anda harus mengajari mereka juga cara yang sama seperti Anda. Anda mau nggak seperti Paulus Tendean? Gampang Bapak Ibu. Gampang nggak? Sama Tiansi-nya kok. Sama Unicore-nya kok. Tapi jangan beda nasib. Ya kan? Caranya gampang Bapak Ibu. Anda ambil flash disk USB 32 GB. Anda colokin di Paulus. Ya, di copy, send. Tinggal dipaste ke otak Anda Bapak Ibu. Nyambung gak itu? Pasti sama Bapak Ibu. Jadi apa yang sekarang Paulus tahu, Anda juga bisa tahu. Ya kan? Nah, sama juga dengan Anda ke grup Anda. Kalau Anda tahu dan grup Anda nggak tahu, ya gimana bisa duplikasi terjadi? Gimana bisa besar? Nah, cara untuk membuat mereka tahu seperti Anda adalah dengan mengajari mereka. Dengan CD dan kaset Bapak Ibu. Ya. Nah, di sana kenapa begini ya? Kadang-kala gini Bapak Ibu, Anda masih baru kan? Masih bintang 3, fresh. Baru join bulan ini. Belum punya bukti, betul nggak? Belum punya bukti nih. Anda punya grup. Anda punya grup mungkin bos Anda sendiri di kantor mungkin seperti itu. Ya, Anda mungkin segan untuk ngajar dia. Pak, Anda mesti teachable Pak. Kalau enggak, besok gue pecat dari grup gue. Ya, besoknya Anda dipecat dari kantor Anda Bapak Ibu. Betul nggak ya? Jadi Anda mungkin segan atau nggak enak untuk ngajari orang yang levelnya di atas Anda. Kalau langsung dari mulut Anda, ya, Anda ngajari langsung, mungkin Anda merasa, aduh gimana caranya ya? Orang lebih tua, pokoknya orang-orang yang levelnya di atas Anda. Tapi dengan CD dan kaset, Anda tinggal pinjamkan Bapak Ibu. Di sana dia dengar, Anda mesti teachable. Nggak mungkin dia patah-patah CD itu Bapak Ibu ya. Nggak mungkin dia marah sama CD itu. Wah kurang ajar. Kebetulan yang bicara, mungkin yang bicara siapa di situ? CD yang bicara Paulus Tendean. Ini Louis Tendean, nggak mungkin toh. Ya, jadi dia dengarkan dari CD dan kaset, dia bisa, ya terserah dia mau marah-marah, dia mau sadar di sana, ya. Tapi yang penting bukan Anda Bapak Ibu. Jadi sangat mudah sekali. Anda tinggal pinjamkan CD dan kaset, dia dengarkan sendiri, dia bisa sadar sendiri tanpa Anda perlu tegur dia langsung. Itu proses mengajari ke grup kita. Kalau Anda masih baru join di bisnis ini. Jadi untuk mengajar juga Bapak Ibu, ini juga misalnya terjadi pada saat Anda mengajari grup Anda yang jauh di luar kota. Sulit nggak? Sulit. Anda mesti keliling mana-mana. Nah, saya pernah ngalamin hal seperti itu. Ya, saya bangun grup di luar kota dulu, zaman itu kan belum ada NetP ya. Bangun grup,
ya, jauh dari Makassar, terus ke sana. Setiap saya ke sana, boom, mereka bisa cepat, ya, mereka buat pertemuan, undang banyak orang, banyak yang join. Saya pulang, mereka tidur Bapak Ibu. Tunggu saya datang lagi, tunggu Pak Eko kembali lagi, kan beliau kan sumber motivasinya katanya. Jadi mereka ke sana nggak mau kerja tanpa saya ke sana, ya. Akhirnya mereka diam, menunggu, dingin-dingin Bapak Ibu. Nah, gimana caranya supaya grup Anda di sana bisa tetap aktif meskipun Anda tidak terus-terusan ke sana? Anda tinggal kasih CD dan kaset. Nah, saat ini grup saya sudah berkembang di mana-mana di seluruh Indonesia, bahkan sampai di luar negeri. Kemarin saya baru home meeting di Johor Bahru di Malaysia. Saya baru home meeting bahasa Mandarin Bapak Ibu. Saya ngomong bahasa Indonesia, diterjemahkan bahasa Mandarin. Anda bayangkan kalau saya ngajari 7 langkah pakai bahasa Mandarin. Belepotan gue, betul nggak? Ya, wah, nggak ngerti Bapak Ibu, ya, gua nggak ngerti, dia pun nggak ngerti, betul nggak? Nah, untung ada starter pack Mandarin, saya tinggal kasih ke sana, dengar sana, ya mereka, ya dengar starter pack Mandarin, saya ke sana lagi Bapak Ibu, baru saya ke sana lagi, semangat sekali, si translatornya yang terjemahkan ini, leadernya ini, dia bilang, wah grup saya Pak setelah ada kaset ini, wah semangatnya minta ampun, dulu komplain. Kenapa mesti alat bantu ya? Kenapa mesti keluar biaya tambahan nih? Tapi sekarang mereka baru sadar pentingnya ini Bapak Ibu. Jadi saya bilang, penting sekali untuk mengembangkan bisnis Anda di luar kota, bahkan di luar negeri yang jauh dari jangkauan Anda. Nah, untuk apa seperti itu? Supaya Anda bisa menghemat banyak sekali. Ya, jadi poin 4, kenapa pentingnya NetP adalah Anda bisa menghemat Bapak Ibu. Menghemat apa? Menghemat waktu Anda, betul nggak? Ya, Anda nggak perlu repot-repot keliling tiap hari, ngajarin satu persatu. Kecuali mungkin Anda pikir grup Anda nggak mau besar. Kalau Anda hanya berencana punya grup 10 orang nih misalnya. 10 orang ya. Ya, Anda bisa kan satu RT gitu kan 10 orang. Jadi tiap malam ngajari satu persatu tiap malam sampai lembur malam-malam. Boleh terserah Anda ya. Tapi nggak bisa besar. Kalau 10 orang masih bisa, tanpa NetP pun, tanpa CD pun Anda masih bisa ngajari satu persatu. Tapi kalau 2.000-an orang, jutaan orang, bisa nggak Anda ngajar satu persatu? Di mana-mana, di seluruh kota di Indonesia, di luar negeri. Ya, tapi Anda mau nggak punya grup yang 10 orang atau 1.000 orang? Atau jutaan orang? Anda mau yang mana? Kalau 10 orang, nggak usah NetP Pak, nggak masalah. Anda bisa sukses tanpa NetP, tapi cuma 10 orang. Tersukses di RT Anda, boleh. Ya, tapi kalau Anda mau jutaan orang, Anda mesti butuh NetP, CD dan kaset, betul nggak? Ya iya. Ya, jadi kalau Anda kalau punya jutaan orang, Anda punya mulut dipasang di belakang, di sini, di sini, di sini. Enggak bisa cukup Bapak Ibu. Anda dibelah-belah, enggak akan cukup ya. Itu mesti dengan CD dan kaset. Ya, untuk bisa ngajarin mereka satu persatu. Jadi hemat waktu Anda, hemat biaya pasti. Betul nggak? Hemat biaya kenapa? Karena Anda nggak perlu repot-repot kemana-mana. Ongkos pesawat terbang kan mahal saat ini. Nggak perlu repot-repot, nggak perlu repot telepon Bapak Ibu. Anda bisa bayangkan kalau Anda telepon orang, grup di Papua Anda telepon, berjam-jam. Ngajar 7 langkah. Anda mesti buat daftar nama, mesti presentasi seperti ini caranya. Kuping Anda panas, itu nggak? Tagihan bulan depan mahal nggak? Habis itu dia ngerti nggak apa yang katakan? Berjam-jam. Tolong Pak, diulang lagi Pak. Wah, geblek nih orang. Udah mahal, ulang lagi ya. Ya, oke lah saat ini dia sudah ngerti nggak? Ngerti Pak. Nah besok telepon lagi lah dia. Masih kan nggak kemarin apa saya bilang? Apa Pak? Anda bisa rugi 2 kali nggak Bapak Ibu? Nah itu dia masalahnya. Nah, jadi Anda sulit sekali seperti itu. Misalnya juga Anda cuma datang ke pertemuan ini. Anda nggak mau kasetnya, Anda mau CD. Tapi Anda cuma arahkan grup Anda hadir di pertemuan. Nah mungkin pertemuan malam ini Anda bisa mengerti apa yang saya katakan. Ya, saya pun saat ini bisa jelasin seperti ini. Materi sama Bapak Ibu. Besok saya ke Surabaya misalnya, buat lagi materi yang sama. Terus jelasin materi yang sama lagi kepada grup di Surabaya. Kira-kira sama nggak? Penyampaiannya enggak sama Bapak Ibu, ada pasti yang beda-beda. Materi sama, tapi cara penyampaian beda nggak? Beda. Nah kalau Anda hanya ke pertemuan aja, Anda bawa ke pertemuan grup Anda tanpa dengarkan CD dan kaset, maka kadangkala materinya itu beda-beda, penyampaiannya, juga kadangkala ada hal-hal yang mungkin nggak sesuai sistem, yang kebetulan nggak sengaja dilontarkan oleh pembicara di pertemuan, betul nggak? Ya lama-lama grup Anda jadi bingung Bapak Ibu, kalau hanya di pertemuan aja. Nah, untungnya dengan CD dan kaset itu sudah melalui proses pengeditan. Nah itu dia yang membuat kita ini betul ya CD dan kaset itu betul-betul sudah
sesuai dengan sistem 100%. Ya. Jadi grup Anda dimanapun dia berada, di Papua sampai di Sumatera sampai di luar negeri, bisa punya visi yang sama dengan Anda. Ya. Jadi Anda tidak perlu kesana kemari untuk membantu mereka. Sangat menghemat waktu, biaya, dan tentunya tenaga Anda, Bapak Ibu. Oke, itu yang keempat. Nah yang kelima, fungsi dari NetP adalah untuk duplikasi. Ya, untuk duplikasi yang sempurna kepada grup Anda. Ingat, bisnis adalah bisnis duplikasi. Ya, bisnisnya adalah bisnis duplikasi. Contoh begini Bapak Ibu ya. Misalnya Anda di sini sebagai leader. Terus Anda punya informasi yang lengkap. Anda betul-betul orang hebat, sukses, punya info 100%. Ya. Anda ngajari grup Anda di level pertama Anda, dia mungkin hanya terima 90%. Nah, dengan kapasitas 90%, dia teruskan lagi ke bawahnya lagi. Tinggal terima 50%. Di bawahnya lagi 50%, teruskan lagi ke bawahnya lagi. Bawahnya lagi tinggal terima mungkin tinggal 10% Bapak Ibu. Bawahnya lagi tinggal 1%. Anda dapat reward di bawah sini negatif sama TNC. Bayangkan ya Bapak Ibu ya. Duplikasi itu Pak semakin ke dalam semakin sulit. Ya. Nah, kalau Anda hanya mengandalkan misalnya diri Anda sendiri untuk duplikasi, tidak akan bisa jangka panjang. Ya. Anda tetap perlu CD dan kaset. Karena tadi saya bilang ya, bahwa CD dan kaset itu Bapak Ibu ya, itu sudah diedit, ya, sudah pasti sesuai dengan sistem yang ada, dan di sana betul-betul sudah terseleksi orang pembicaranya, sehingga itu bisa dipakai ya untuk menyambungkan visi upline kepada kedalamannya. Jadi infonya nyampe kepada level yang terbawah. Ya. Nah kalau level yang terbawah bisa 100%, bisa semangat sekali, ya, maka semuanya bisa kena dampaknya. Jadi saya bilang duplikasi ini sangat perlu Anda gunakan CD dan kaset. Ya. Apalagi Bapak Ibu di bisnis ini Anda tentunya mau jangka panjang, mau passive income. Kita adalah membangun aset manusia. Ya, manusia ini perlu pemberdayaan. Ya. Nah ini perlu pemberdayaan manusia, perlu untuk mengembangkan people skill manusia, leadership manusia. Ya. Nah namanya manusia itu di bisnis ini sudah kodratnya misalnya, kadang-kala dia semangat, kadang-kala enggak, betul enggak? Ya, kadang-kala dia habis hadir di VS, terus semangatnya berapi-api. Tapi bertahan berapa lama Bapak Ibu? Ya, bertahan berapa lama semangatnya? Enggak lama. Ya kan? Jadi mereka kadang-kala down, ya kan? Down sehingga kalau sudah down, mereka sudah tidak punya lagi antusiasme untuk belajar dan mengembangkan bisnis ini. Duplikasi akhirnya tidak berjalan dengan sempurna Bapak Ibu. Ya. Nah ini saya bilang perlu sekali supaya mereka bisa dengarkan secara kontinu sampai ke generasi yang paling bawah. Oke. Nah proses duplikasi. Manusia juga seringkali tidak konsisten kalau ngomong Bapak Ibu. Ya saya pun ngomong sekarang ini kadang-kala ada yang mungkin kalau saya ngomong di sini dengan di tempatnya mungkin beda Bapak Ibu ya. Jadi maksudnya tadi saya bilang ya materi yang sama, cuma mungkin cara penyampaian beda. Nah jadi dengan CD dan kaset itu pasti sudah betul-betul terarah, terseleksi dengan baik. Jadi saya bilang penting sekali Anda menduplikasikan grup Anda mendengarkan CD dan kaset untuk duplikasi bisa sempurna 100%. Oke, itu yang kelima. Nah yang keenam, mengapa Anda penting sekali dengarkan CD dan kaset adalah untuk sebagai indikator bisnis Anda. Ya. Nah, seringkali kita terjebak dengan hanya mengejar sekedar omset Bapak Ibu, betul nggak? Nah kita seringkali yang penting omset. Padahal omset itu sifatnya sementara sebenarnya. Ya. Ada nggak kadang-kala grup kita yang saya amati grup saya Bapak Ibu ya. Wah kaki ini omsetnya bulan ini bisa boom, meledak. Tapi bulan depan hilang Bapak Ibu. Kadang-kala seperti itu terjadi. Omset tidak pasti menunjukkan bahwa Anda bisa besar selama-lamanya. Nah, kalau Anda mau besar selama-lamanya, Anda mesti gunakan CD dan kaset. Ya. Jumlah omset tidak menentukan long time-nya grup Anda bisa bertahan lama. Tapi jumlah orang yang dengarkan CD dan kaset itu akan menentukan seberapa besar dan kuatnya grup Anda bisa bertahan lama. Saya amati grup saya Bapak Ibu ya, yang enggak promosi NetP ke grupnya. Pertama, tidak banyak leader ada di sana. Betul ya? Single factor. Nah, dia bisa bintang 5 cepat, bintang 6 cepat mungkin iya. Omsetnya cepat naik. Karena mungkin banyak konsumen yang bisa belanja di sana. Ya.
Padahal, Bapak Ibu, Anda coba perhatikan seperti ini. Di tahap pengembangan ya, dari bintang 1 sampai bintang 8. Nah, untuk jadi bintang 7, kita butuh berapa TGS? 500 juta. Untuk bintang 8? 2 miliar. Jadi sebenarnya bintang 7 itu baru seperempatnya tahap pengembangan. Betul nggak? Masih ada 1,5 miliar lagi untuk jadi bintang 8. Bintang 7 hanya seperempat perjalanan di tahap pengembangan. Baru seperempatnya. Jadi untuk bintang 7 juga Bapak Ibu, bisa Anda capai tanpa CD dan kaset. Mungkin seperti itu. Ada grup saya, bisa naik 5 cepat, 6 cepat, 7 pun bisa tanpa CD dan kaset. Tapi ke bintang 8, terseok-seok Bapak Ibu. Setengah mati sekali ke bintang 8-nya. Apalagi membuat grupnya bisa bintang 8 seperti dia. Wah, tambah susah. Ya, kenapa? Karena makin panjang jaraknya. Di sana harus ada duplikasi terjadi. Kalau Anda nggak duplikasi, nggak bisa bintang 8, Bapak Ibu. Sulit sekali. Nggak cetak leader, setengah mati sekali. Kalau nggak bisa cetak leader, jadi bintang 8. Karena masih panjang. Saya mati banyak sekali yang 7 sampai 7, itu 8-nya lama sekali. Karena kurang sekali leader di sana. Ya. Nah, salah satu poin untuk bisa cetak leader adalah, duplikasi leader adalah, kita gunakan CD dan kaset. Ya. Untung saat ini ada plan B. Plan B Bapak Ibu itu karakternya bagaimana? Itu bisa menutupi bonus yang di plan A yang sudah lagi turun sedikit, itu bisa terganti dengan plan B sebenarnya. Jadi di sini mengerti Bapak Ibu ya, dia mengerti bahwa ada masa-masa di mana grup member TNC peringkat 4, 5, 6 itu lagi turun sedikit bonusnya, krisis di sana, itu bisa tertutupi dengan plan B. Jadi Anda yang mau tetap bonusnya tetap besar terus, Anda juga ikut plan B nantinya Bapak Ibu. Ya. Jadi cepat-cepat cetak leader. Ya, supaya Anda bisa cepat bintang 8. Sebelum Anda sendiri kewalahan. Karena grup saya yang sudah terlanjur 7 nih, tapi dia belum betul-betul push netpi. Wah, sekarang dia rasa Bapak Ibu. Susah sekali. Jangan sampai terlanjur Anda sudah besar, baru bingung. Wah, ternyata salah caraku. Ya, nah, lebih sulit Bapak Ibu. Dari awal Anda bintang 3, dari awal sudah setting. Supaya terduplikasi dengan sempurna. Ya, itu adalah sebagai indikator dari bisnis Anda. Jadi berapa banyak jumlah grup Anda yang netpi dengan CD dan kaset itu akan menentukan sekali masa depan grup Anda. Ya, Bapak Ibu, CD dan kaset itu adalah sebagai salah satu vital sign sebenarnya, salah satu parameter. Ya, kadang-kala orang merasa dia grupnya besar, sehat, ya, besar, sehat Bapak Ibu. Belum tentu, betul nggak? Anda pernah nggak ke dokter misalnya, terus dicek suhu badan Anda 40 derajat. Dokter bilang apa? Anda mesti opname. Tapi Anda bilang apa? Dok, saya nggak sakit dok. Lihat ini, saya masih bisa joget-joget. Anda mungkin merasa Anda sakit Bapak Ibu. Tapi dokter mengatakan sesuai parameternya Anda sakit. Tanya sama dokter Sidanto sini. Ya, 40 opname Bapak Ibu, kalau nggak stroke. Jadi Anda saat ini mungkin merasa grup Anda besar meskipun tanpa kaset dan CD. Tapi belum tentu. Ya kan? Kalau Alpen Anda mengatakan Anda perlu CD dan kaset, berarti Alpen Anda mengerti kenapa ini perlu. Karena dari pengalaman kami seperti itu. Bahwa kalau Anda nggak gunakan itu, ya nggak akan bertahan lama. Kalau Anda hanya mengandalkan omset aja Bapak Ibu sekalian. Jadi perlu sekali Anda pakai CD dan kaset. Supaya sebagai indikator kekuatan dari grup Anda. Seberapa banyak yang dengarkan. Ya, nah jangan juga cuma langganan netpi, tapi nggak didengarkan. Jadi sekali lagi didengarkan. Ya, kemudian juga Anda sebagai leader, Anda harusnya jadi orang pertama di grup Anda yang dengarkan Bapak Ibu. Anda yang paling pertama ambil di stokis netpinya, yang paling pertama dengarkan. Jangan yang paling pertama pinjamkan Bapak Ibu. Ya, Anda mesti yang paling pertama dengarkan ya, ambil dengarkan. Ya, jangan sampai nanti grup Anda tanya, Pak, yang terbaru ini siapa yang bicara Pak? Siapa ya? Nggak tahu ya. Ya, ingat ya, downline juga sering uplining Bapak Ibu. Ya, ngecek upline-nya, dengerin nggak netpi-nya. Ya, jadi Anda orang pertama yang dengarkan. Memang sih netpi juga bisa untuk dipinjamkan, betul nggak? Ya, dipinjamkan ke orang. Tapi setelah Anda dengar dulu. Ya, sebagai leader, berikan contoh yang baik pada grup Anda. Jadi supaya mereka juga semuanya bisa seperti Anda Bapak Ibu. Anda orang pertama di sana yang berpikir seperti itu. Baik, itu yang ke berapa?
Yang keenam. Yang ketujuh apa? Pentingnya CD dan kaset untuk apa Bapak Ibu? Yang ketujuh adalah sebagai sumber motivasi. Ya. Nah, motivasi itu untuk siapa? Untuk diri Anda sendiri dan untuk orang lain. Nah, motivasi buat diri Anda, kenapa? Karena kita manusia, Anda sudah presentasi banyak kan? 15 kali, 30 kali, pasti nggak? Ya saya kan di sini banyak pasti yang habis ditolak orang. Ya mungkin yang lagi bete sekarang ini ada di IM, ini mungkin habis ditolak orang. Ya, Bapak Ibu sekalian, sebenarnya dibanding gini ya, kalau mau dibilang ya Bapak Ibu ya, lebih gampang mana? Orang bergabung di TNC, Anda joinkan orang atau orang join dan aktif? Lebih gampang mana? Joinkan orang gampang nggak? Lebih gampang dibanding membuat orang yang join itu aktif. Betul ya? Nah, mungkin kalau Anda joinkan pacar Anda, gampang nggak? Tinggal didaftarkan. Kalau nggak join diputusin. Kan gampang toh? Tapi membuat dia aktif. Anda butuh alat bantu Bapak Ibu. Karena orang kalau mau aktif itu butuh motivasi internal. Ya, butuh dari dalam diri sendiri. Dan CD dan kaset itu bisa menumbuhkan motivasi internal. Mungkin kalau Anda pinjamkan ke dia dengarkan CD dan kaset, dia bisa belajar langsung, wah ini orang kayaknya sama dengan gue dulu kan. Latar belakangnya sama-sama dulu, sama-sama susah, sama-sama kere. Karena bisa seperti ini. Caranya, tipnya, kiat-kiatnya dia bisa pelajari. Ya, jadi motivasi dari dalam timbul Bapak Ibu. Ya, karena manusia itu paling suka kalau ada yang sama dengan dia. Ya, karakternya, nasibnya dan seterusnya, latar belakangnya Bapak Ibu ya. Nah, sumber motivasi. Nah, kalau Anda juga mungkin gini ya, Anda habis presentasi banyak ditolak. Terus banyak ditolak, down enggak? Down juga, ya. Down juga. Sampai hari ini pun saya sendiri Pak, udah bawa BMW ke rumahnya orang, masih yang tolak. Anda bisa bayangkan ya, udah ada fotoku di majalah. Ini foto gue nih, bukan ini sama toh. Sama ini, fotoku ini. Iya, itu kan kau toh. Itu kan Anda, saya kan beda Bapak Ibu. Masih ditolak Bapak Ibu. Mau diapain itu orang seperti itu? Mau diapain nggak bisa Bapak Ibu ya. Nenek, kalau Anda ditolak, apalagi yang masih baru kan, belum punya bukti kan Bapak Ibu ya. Tiansi luar biasa. Lu sendiri? Belum. Belum punya bukti Bapak Ibu. Kalau Anda belum punya bukti, ya lebih sulit sebenarnya. Ya, makanya kadang-kala itu penolakan pasti terjadi. Nah, kalau Anda ditolak, Anda mungkin down, ya. Ya, kalau Anda down, Anda nggak dengar netbi, nggak dengar kaset, tambah down nggak? Hilanglah Anda Bapak Ibu. Ya, pengalaman saya pun sampai sekarang masih biasa alami hal-hal yang seperti itu. Ya, kalau alami hal seperti itu apa yang saya lakukan? Tinggal putar kaset, CD yang mungkin bisa memotivasi saya. Wah, sampai hari ini pun saya masih terus dengarkan CD dan kaset. Anda tahu nggak? Setiap saya putar kaset Bapak Ibu, saya sudah 6 tahun di TNC ya, di bisnis sudah 6 tahun. Tapi setiap saya putar kaset dan CD di rumah saya putar di mobil saya, selalu saja ada hal-hal baru yang saya dapatkan. Mungkin kali pertama saya dengarkan, itu kan biasa. Kedua kali putar, ada yang baru nih. Ketiga kali, makin banyak diulang-ulang Bapak Ibu, makin banyak informasi yang kita terima. Ya, jadi Anda coba ulang-ulang aja itu, dengarkan terus-menerus. Akan semakin Anda bisa mengerti kenapa kita perlu dengarkan itu terus-menerus Bapak Ibu. Jadi, saya bilang Bapak Ibu, ditolak orang, Anda down. Nah, Anda down, Anda perlu motivasi. Dan itu datang dari, kalau Anda dengarkan CD dan kasetnya, motivasi internal bisa muncul. Nah, untuk juga Anda bisa, supaya Anda bisa memotivasi orang lain. Ya kan? Sulit sekali kalau Anda bintang 3, masih baru join, belum punya bukti, Anda memotivasi orang lain untuk bisa sukses Bapak Ibu. Orang tanya, Anda seperti apa? Belum punya bukti kok bisa motivasi saya. Nah, Anda tinggal pinjamkan CD dan kaset yang mungkin sesuai dengan latar belakang dia. Ya. Nah, Anda bisa masukkan ke dalam paket info atau Anda pinjamkan ke grup Anda yang misalnya lagi down, lagi tidak semangat, Anda pinjamkan yang seperti apa yang dia butuhkan. Ada banyak sekali judul. Ya, saat ini di Unicorn, CD dan kaset. Ada banyak sekali judul. Anda bisa pilih yang terbaik buat mereka Bapak Ibu. Jadi sumber motivasi, ya. Nah, Anda tahu ya, di sini 95% Anda sukses atau gagal ditentukan oleh impian dan sikap. Nah, untuk Anda bisa terus terjaga impian Anda, jadi kita kan di sini butuh semangat ya, butuh antusiasme, butuh semangat untuk bertahan 1-2 tahun. Betul ya Bapak? Nah, kalau Anda cuma hadir pertemuan kan biasa cuma kayak VS, berapa bulan sekali? 2 bulan sekali ya kan? Anda sekarang hadir VS, Anda semangat. Pulang itu presentasi ditolak orang. Bisa bertahan berapa lama pertahannya? Habis VS. Berapa lama pertahannya?
Belum selesai early bird, Anda sudah down. Betul nggak? Ya. Wah, habis fest, keluar dari fest, semangat. Semua orang mau saya makan semuanya. Ya, pertama fest keluar, saya pasti bisa. Wah kan, gitu kan, gayanya kan. Besoknya ditolak orang, saya pasti bisa. Ya. Lusanya, saya bisa nggak ya? Udah mulai Bapak Ibu, paling lama seminggu bertahannya. Aduh, padahal di bisnis ini butuh bertahan berapa lama? 1-2 tahun toh. Ya untuk menjaga itu, kalau Anda tunggu fest bulan depan, Anda sudah mati duluan Bapak Ibu. Nah makanya Anda perlu netpi itu. Dengarkan setiap hari di rumah Anda, CD dan kaset tersebut. Dengarkan terus-terus Bapak Ibu, setiap hari. Ya. Dan untungnya Anda bisa dengarkan netpi ini sangat fleksibel waktu Anda. Anda bisa dengar netpi, Anda mungkin lagi down nih, lagi malas, lagi bete untuk dengar netpi. Ya. Anda mungkin lagi sibuk juga. Ya. Anda bisa dengarkan di sela-sela kesibukan Anda. Misalnya pagi-pagi Anda baru bangun toh, di kamar mandi, Anda ngapain? Pagi-pagi. Toh? Bayangin apa Bapak Ibu? Kalau bayangin apa? Aduh, kemarin gue habis ditolak ya. Daripada Anda bayangin gitu, enggak keluar-keluar di bawah itu enggak bisa keluar Bapak Ibu ya. Anda mesti ya Anda coba sambil bisa dengar netpi. Ya kan? Ya. Di angkot misalnya. Di angkot jangan lihat macam-macam Bapak Ibu. Bisa dengar netpi juga, ya. Di mobil lagi macet-macetan di jalan, bisa dengar netpi. Sambil jogging, bisa dengar netpi. Sambil apapun, makan misalnya, bisa dengar netpi. Jadi netpi ini tidak menyita waktu Bapak Ibu. Anda bisa dapat motivasi itu setiap saat yang Anda inginkan, ya. Jadi itulah keuntungannya Anda bisa langganan netpi atau dengarkan kaset dan CD. Jadi sebagai motivasi internal buat diri Anda sendiri dan buat orang lain. Nah, Bapak Ibu sekalian, semua itu penting. Menjadi penting kalau Anda punya impian dan sikap tadi saya bilang. Ya, Anda sendiri tahu bahwa di bisnis ini kita penting sekali punya impian dan sikap yang positif sehingga kita bisa berhasil di bisnis ini. Jadi yang menentukan sekali sebenarnya faktor tersebut. Seberapa besar Anda punya impian untuk sukses di bisnis ini. Kalau Anda punya impian yang besar Bapak Ibu, maka nggak disuruh pun Anda pasti langganan netpi, nggak disuruh pun Anda pasti dengarkan kaset dan CD setiap hari. Tanpa disuruh. Sebenarnya. Jadi kalau ada yang masih malas-malasan dengarkan kaset dan CD, berarti dipertanyakan sebesar apakah impiannya. Seserius apakah dia untuk mengejar impiannya. Ya. Nah, Bapak Ibu, ada sebuah cerita lagi Bapak Ibu ya. Ada ini seorang guru. Seorang guru mengajari muridnya, ada 5 orang murid. Murid pertama namanya Adi lagi deh sebagai gampang ya. Guru mengajar tentang cita-cita Bapak Ibu. Si guru bertanya sama si Adi, Adi, nanti kalau kamu besar, kamu jadi apa? Adi bilang, Bu guru, kalau nanti saya besar, saya mau jadi presiden katanya. Saya mau membebaskan Indonesia dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Ya, saya ingin menjadi presiden. Kata si guru bilang apa? Kamu luar biasa Adi. Kamu belajar yang banyak, ya, belajar yang rajin, sekolah di tempat yang nanti kamu sekolah yang tinggi-tinggi supaya kamu bisa jadi presiden. Terus si guru bertanya sama si yang kedua nih, namanya Budi lagi Bapak Ibu ya, gampang ya. Budi, nanti kalau kamu nanti besar kamu jadi apa? Bu guru, kalau saya jadi besar nanti saya mau jadi diamond deh di TNC. Ya, diamond kayaknya enak nih Bu guru, ya kan? Ya, diamond itu punya passive income. Oh, kalau begitu Budi, kamu boleh sekolah tinggi, boleh pun tidak, terserah kamu ya. Ya. Ternyata si guru ini gurunya Pak Luis Pak. Bekas gurunya Pak Luis. Nah, lalu si guru bertanya sama si yang murid ketiga Bapak Ibu. Kamu si Charlie, kamu jadi apa kalau besar? Bu, bukan Charlie, ini kebetulan cewek Bapak Ibu. Anak cewek ya. Namanya apa ya? Ani aja. Susi lah, ya terserah. Susi. Susi, nanti kalau kamu dewasa, kamu jadi apa? Bu guru, kalau saya dewasa, saya cukup punya 2 anak aja Bu guru. Anak-anak yang saya sangat sayangin dia. Anak-anak yang seperti Adi dan Budi. Wah, ini. Udah berpikir pasif income dari masih kecil ya. Lalu si guru tanya lagi sama si yang keempat. Namanya kebetulan Ina.
Ina, nanti kalau kamu dewasa mau jadi apa? Ina menjawab, Ibu, nanti kalau saya dewasa saya mau jadi ibu rumah tangga yang baik, yang mampu melayani suami saya, servis dia 24 jam non-stop. Wah, guru bilang, gue juga mau seperti itu. Ya, itu sangat mulia impianmu, Ina. Kamu nanti cari suami yang bisa sayang sama kamu dengan 24 jam juga ya. Terus sama yang kelima, murid kelima, namanya Otong Bapak Ibu. Otong Surotong namanya. Otong, nanti kalau kamu dewasa kamu jadi apa? Si Otong bilang apa? Bu, saya nggak muluk-muluk Bu. Saya mau membantu Ina untuk mencapai impiannya. Luar biasa ya. Tentang impian Bapak Ibu. Nah, hari ini Anda punya impian nggak Bapak Ibu? Anda kesini kenapa? Karena Anda punya impian, toh? Nah, Anda punya impian, ya, hadir di IM. Nah, saya boleh tahu di sini, ya, Anda tahu kan, bahwa kalau Anda sudah punya impian, Anda sudah berpikir sana, betul nggak? Apa yang Anda pikirkan akan jadi apa yang Anda ucapkan. Apa yang Anda ucapkan akan jadi apa yang Anda lakukan. Apa yang lakukan jadi apa yang Anda, jadi kebiasaan Anda setiap hari, dan akan mengeras jadi karakter. Dan karakter akan menentukan masa depan Anda, Bapak Ibu. Jadi sebenarnya impian sangat penting untuk masa depan Anda. Karena impian itu ada sama dengan pikiran. Ya. Nah, kalau Anda berpikir bahwa bisnis ini susah, maka bisnisnya akan betul-betul Anda jadi susah. Pernahkah Anda pikir kalau waktu Anda keluar rumah Bapak Ibu? Ya, dulu pengalaman saya gini ya. Saya keluar rumah mau presentasi ke orang. Terus saya udah mulai duk-dak, join gak dia? Join gak dia? Duk-dak. Ya. Saya udah mulai gugup Bapak Ibu. Gugup, enggak pede. Akhirnya saya presentasi, udah enggak pede. Ya, enggak antusias. Orang yang mau join pun lihat saya, enggak jadi join Bapak Ibu. Karena enggak antusias, betul enggak? Nah, karena apa yang kita pikirkan akan jadi, betul-betul akan jadi apa yang kita lakukan. Ya. Tapi kalau dari awal keluar rumah, Anda mulai sudah berpikir, pasti join orang ini. Betul enggak? Anda sudah berpikir ke sana. Akhirnya Anda semangat enggak presentasi? Wah, Anda ngomong 40 juta per bulan. Ya, Anda buka flip chartnya 40 juta per bulan. Lihat ini 40 juta per bulan. Ya, orang yang lagi ngantuk-ngantuk gini, 40 juta per bulan. Bisa-bisa dia join enggak Bapak Ibu? Hanya karena semangat Anda. Anda enggak semangat akan menular. Anda semangat pun akan menular Bapak Ibu. Jadi, kenapa kita mesti jalankan bisnis ini dengan tidak semangat? Padahal ya, bisnis ini sebenarnya kalau Anda mau bisnis ini itu menjadi mudah, Anda hanya butuh satu, semangat Anda. Ya. Nah, semangat ini datang karena apa? Karena kita punya impian yang besar dengan sikap yang positif Bapak Ibu. Ya. Jadi saya bilang Bapak Ibu sekalian, sebagai leader, Anda jadi contoh grup Anda dulu yang mesti berpikir ke sana, ya. Punya impian positif segala macam, Anda bisa sharing kepada grup Anda karena sangat penting mereka punya model awal yaitu impian dan sikap Bapak Ibu. Nah, sekarang saya boleh tahu siapa di antara Anda yang hadir di sini yang punya impian, yang pasti punya impian bintang 8, bronze lion, diamond segera. Ada nggak? Yang punya impian sukses segera Bapak Ibu. Oke. Semua ya? Yang sekarang Anda punya impian. Sekarang bagi Anda yang betul-betul yakin Bapak Ibu sama impian Anda, angkat tangan. Yakin ya? Ada yang bikin nggak? Oke, saya boleh tahu. Anda sudah punya impian, udah yakin sama impian Anda. Sekarang, saya mau tahu dulu siapa dari sini yang baru pertama hadir di IM. 15 planner, new 15 planner. Angkat tangan. Yang baru pertama datang. Oke, siapa lagi? Ibu siapa? Tias. Pertama ya. Siapa di sini? Bapak? Angga HP. Angga, HP. Ada lagi? Yang baru pertama di sini Bapak Ibu. Yang baru pertama? Siapa Bapak? Anggia. Selamat Pak, Anggia. Ibu siapa? Ratna. Oke. Saya anggap aja saya sudah salami semua Anda Bapak Ibu. Anda sudah dapat selama saya? Siapa yang belum tadi? Yang new 15 planner yang belum siapa dapat? Dari Jawa ya? Dari Jawa ya Bapak Ibu ya? Ya, saya sudah salami Pak Angga, Anggi, apalagi tadi? Anggi. Siapa lagi? Ratna. Oke. Yang new 15 planner Anda sudah salaman dengan saya. Ya.
Anda sudah percaya, Anda sudah yakin sama impian Anda, Bapak Ibu. Ini IM pertama Anda. Anda coba hitung. Yang penting Anda punya impian besar, Anda konsisten dengan sistem unicorn, mengejar impian Anda hadir IM setiap kali IM. Ya. Pertama ini jangan sampai yang jadi terakhir, betul nggak? Tapi yang jadi pertama, Bapak Ibu. Anda hadir terus IM, berarti kejar terus presentasi 15 kali. Gunakan CD, gunakan kaset, gunakan alat bantu. Ya, kejar impian Anda, Bapak Ibu. Gunakan 7 langkah yang benar. Ya, Anda hitung. Ini IM pertama, betul nggak? Anda hitung IM ke-10 sampai IM ke-20. Kalau Anda konsisten dengan sistem unicorn, ya, maka IM ke-10, paling lama IM ke-20, saya akan salami Anda, bukan di sana, tapi di panggung sebagai bintang 8. Selamat malam.